Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliatun Saudati, guru matematika di SMP Negeri 8 Tanjung. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 29, kelompok 1, nomor urut 3. Baik, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat didefinisikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Saat itu, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga adalah Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I diselenggarakan pada tanggal 30 April tahun 1926 di Jakarta. Yang keempat adalah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Yang kelima adalah tentang BPUPKI. Pada 1 Maret tahun 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa disebut dengan BPUPKI. Yang terakhir adalah PPKI yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Selanjutnya tentang identitas negara Indonesia. Ada 4 identitas negara Indonesia. Yang pertama adalah bendera negara. Bendera negara kita adalah sang merah putih. Yang kedua adalah bahasa negara. Bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara. Lambang negara adalah Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W. Rudolf Supratman. Selanjutnya adalah konsensus dasar. Ada 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga disebut dengan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang biasa kita sebut juga dengan Konstitusi Republik Indonesia. Yang ketiga adalah NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Baik, saya akan melanjutkan tentang pembahasan nilai-nilai bela negara. Ada 5 poin yang penting pada nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya adalah dasar hukum bela negara. Dasar hukum bela negara yaitu Undang-Undang tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu poin penting upaya bela negara. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab kita untuk mempertahankan keutuhan negara. 5 nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Contohnya, bangga menggunakan produk Indonesia. Misal, kita menggunakan baju sasirangan khas Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Contohnya, ikut serta dalam pemilihan umum. Kita sebagai aparatur sipil negara harus mencontohkan pada masyarakat umum bahwa kita tidak boleh golput pada pemilihan umum. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila. Contohnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menaati perintah agama. Saya beragama Islam, maka salah satunya harus melaksanakan sholat 5 waktu. Yang keempat adalah rela berkorban. Contohnya, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Misal ada kebakaran di suatu daerah, maka kita bisa menyumbangkan uang atau barang untuk para korban. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Contohnya, senantiasa menjaga kesehatan dengan makan dan minum yang halal dan thayyib, serta berolahraga, serta istirahat yang cukup. Poin penting selanjutnya adalah fungsi ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Saya sebagai pelayan publik dalam ranah sekolah, yaitu sebagai guru, harus bisa melayani siswa. Misal, memberikan pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan juga di masa pandemi ini saya juga biasa melayani siswa yang bertanya tentang materi matematika melalui WhatsApp group ataupun WhatsApp pribadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.